Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia, memuji memuliakan namanya, menaikkan pokok-pokok doa, serta mendengarkan sebagian firman yang akan kita dengar untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, apakah di pedesaan, pedalaman, perkotaan, bahkan di luar negeri, sepanjang siaran ibadah online ini bisa saudara tangkap, mari kita datang kepada Tuhan apapun keadaan kita pada saat ini, kita datang kepada Dia dengan penuh sukacita, dan biarlah kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru melalui firman yang akan kita dengar, dan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengingat begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan. Dan apapun yang saudara hadapi pada saat ini, khususnya untuk saudara-saudara yang mengalami sakit, terbaring lemah di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan kiranya Tuhan melawat saudara, menjamah saudara, memberikan kesembuhan total kepada saudara, sehingga saudara dipulihkan, disembuhkan secara total, sukacita melayani Tuhan, hidup bersandar kepada Dia, dan senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bersatu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, agar kita dilayakkan Tuhan di dalam kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita mulai dengan membuka Yesaya 41 ayat 10. Kita awali pembukaan ibadah online pada pagi hari ini dengan membaca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita awali dengan menaikkan pujian, kami puji dengan riang. Bila pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh riang, bersyukur, bersukacita, mengingat begitu banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kita pada pagi hari ini dipenuhi dengan ucapan syukur yang meluap-luap, memuji Dia dengan riang. Dia Allah yang begitu besar. Kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik di dalamnya. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari, waktu demi waktu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Dan bila di dalam setiap kesempatan kita sadar bahwa Allah hadir apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Dia hadir, Dia melihat, Dia tahu persis motivasi kita, Dia tahu bagaimana kita mengerjakan sesuatu, bahkan pelayanan, pekerjaan, apapun itu, Allah hadir. Dan khususnya pada pagi hari ini, biarlah kita penuh hormat datang kepada Dia dengan menyadari bahwa Dia hadir, Dia beserta dengan kita pada saat ini. Mari kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir pada saat ini. Mari kita sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa kita tunduk menghadap Dia. Kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan terhadap kami hari lepas hari. Engkau di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha kudus, senantiasa melihat setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, bahkan yang kami persiapkan untuk melayani Tuhan. Bapa, kami ucap syukur betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kami, baik itu jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha kami, bahkan studi kami, bahkan pelayanan kami. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, yang sungguh nyata atas hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Istimewa kami mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang mati menebus bagi setiap kami yang percaya kepada Dia. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus terus menguatkan iman kami, memberikan pengharapan yang baru, kesegaran, kerohanian kami, spiritual kami, untuk tetap percaya kepada Dia di dalam segala musim dan kondisi. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami datang di hadapan-Mu dengan segala dosa dan pelanggaran kami, di mana semuanya itu terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan. Pada pagi hari ini kami mengaku kami telah bersalah kepadamu dan melanggar kekudusan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap maupun motivasi, terutama yang menyakiti orang lain, yang mungkin baik itu sengaja maupun tidak sengaja telah melukai orang lain. Bahkan kami telah mengecewakan Engkau. Kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu pada pagi hari ini dan melayakkan kami, sehingga kami bisa datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat, dengan tertib, untuk bisa mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapa, kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, khususnya memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan pemberitaan firman. Biar ya Tuhan, apapun yang Dia sampaikan, Tuhan sendiri yang mengubahnya, yang mengarahkannya, menambahi, menguranginya, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, kami mohon kiranya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, mengakar begitu kuat kepada kami, dan mengubahkan kami sedemikian rupa menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan, yang lapar dan haus akan firman Tuhan, yang boleh hidup, menjalani hidup ini berdampak bagi sesama kami. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Bila Tuhan Engkau, Roh Kudus memimpin kami di dalam memberikan persembahan ini dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, penuh hormat, dan Tuhan memberkati sendiri persembahan ini, sehingga bisa digunakan untuk melebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Bukan hanya sekadar program-program yang mati, ataupun bangunan-bangunan yang mati, tetapi membawa makin banyak jiwa kepada Kristus, percaya, dan diselamatkan.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil, dan terutama untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan menempati jabatan posisi kedudukan seperti itu. Kami terus berdoa untuk mereka. Biarlah mereka diarahkan semacam rupa bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan anak Tuhan di sana menjadi contoh bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami terus bawa dalam doa untuk kondisi korupsi, kondisi nepotisme yang begitu mengakar kuat di negara ini, di mana banyak orang yang pesimis terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia kami. Tapi kami percaya bahwa semuanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang mengubahkan negara ini, sehingga pelan-pelan bisa mengatasi masalah korupsi ini. Kami percaya bahwa di mana korupsi bisa diatasi, negara kami akan menjadi makin maju. Di satu sisi korupsi ini betapa mereka tidak takut akan Tuhan, seolah-olah menganggap Engkau tidak ada, sehingga mereka mengalahkan segala cara. Bahkan bukan hanya di pemerintahan, bukan hanya di dunia bisnis, bahkan di banyak pelayanan juga terjadi. Kami mohon Tuhan Engkau menolong, khususnya setiap hamba Tuhan yang akan melakukannya. Biarlah Tuhan Kau bertobatkan mereka. Dan Kau ubahkan sedemikian rupa sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan takut dan gentar, dengan penuh hormat. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan saat ini. Para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para guru sekolah minggu, mahasiswa praktek di perkotaan, di pedalaman, di pedesaan, seluruhnya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memberkati kami semua di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh mengubahkan setiap orang yang mendengar, dan mereka dibawa makin dekat kepada Kristus, dan boleh dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus, apapun yang jadi sakit penyakit mereka, karena Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Mereka dipulihkan, mereka diberikan sukacita, pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang merawat mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan mengingatkan mereka bahwa jika mereka boleh melewati fase ini, bahkan jika mereka boleh mendapatkan kesempatan, kesembuhan, pemulihan, semuanya datangnya dari Engkau. Yalah ya Tuhan, mereka dipulihkan sedemikian rupa, diubahkan, mengingat segala kebaikan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami bangkrut habis-habisan, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan modal pun mereka sudah tidak ada. Kiranya Roh Kudus melawat mereka dan memulihkan mereka, supaya mereka mengingat bahwa berkat kemurahan Tuhan itu hanya datang dari Engkau di tempat yang maha tinggi. Segiat, sekeras apapun yang kami lakukan, tanpa berkat Tuhan semuanya akan sia-sia. Dan biarlah mereka dipertobatkan juga. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan iman, karena begitu beratnya beban hidup yang persoalan yang mereka hadapi. Mereka undur dari pelayanan, mereka undur dari gereja, mereka undur dari Tuhan. Bapa, pakai kami untuk menjangkau mereka, untuk mendoakan mereka, untuk memberikan
berita pengharapan dan menguatkan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan mereka dan menganugerahkan iman yang sejati kepada mereka, iman yang menyelamatkan, iman yang genuine, iman yang teguh di tengah-tengah kondisi badai yang mereka hadapi. Biar mereka dipulihkan sembilan rupa menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Sekolah Teologi Online Surabaya STOS yang sudah Tuhan izinkan sampai pada saat ini terus bertumbuh, mencetak begitu banyak para pelayan awam untuk makin setia, semakin belajar dengan tanggung jawab, diperlengkapi, diubahkan bahkan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk perkembangan pertumbuhannya, di mana Tuhan menitipkan orang-orang yang menjadi orang pilihan-Mu untuk melayani Tuhan. Biarlah Kau memberikan hikmat kepada para pengajar, kepada para mahasiswa. Tuhan sendiri yang mengarahkan sedemikian rupa sehingga sekolah teologi ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa untuk mengenal Kristus, mengenal Juru Selamat, mengenal Allah yang benar, dan dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Grace Ministry Church, biar Tuhan sendiri yang terus memberikan pertumbuhan, yang memimpin untuk terus mengerjakan misi, pekabaran Injil, KKR, seminar, dan sebagainya. Tuhan sendiri yang memberkati. Sedemikian rupa. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Novi dan sekeluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan mereka. Tuhan terus menjaga keluarga ini, baik itu istrinya maupun anaknya yang sedang studi di Korea. Tuhan kami titipkan ke dalam tangan-Mu. Bilang Kau senantiasa memberkati, menolong mereka pada saat-saat mengalami kesukaran. Demikian juga untuk Ibu Ari beserta keluarganya di dalam menjalankan bisnis usahanya, di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan sendiri terus memberkati mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Saudara Putri beserta dengan seluruh keluarga kecilnya. Bila Tuhan Kau memberkati keluarga ini, memberikan keharmonisan, bahkan memberkati seluruh keluarga besarnya ada di dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan anak-anaknya. Khususnya kami berdoa untuk Roh Kudus sendiri mengaruniakan iman yang sejati kepada anak-anaknya dan suaminya, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Demikian juga untuk Saudara Edo beserta dengan seluruh keluarganya, Saudara Ella, Saudara Hendik di Papua. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Demikian juga untuk Bu Jesi di Sarawak, Bu Yeni di Hong Kong, Ibu Ayu di Hong Kong, Ibu Dea di Taiwan, Ibu Sulis di Palembang, Bapak Ponijan di Balikpapan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan mereka, Tuhan sendiri yang menolong. Bila ya Tuhan Roh Kudus memberikan roh yang berkobar-kobar dalam mereka melayani. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Anto di dalam pergumulannya, dalam pelayanannya, pekerjaannya, membutuhkan sepeda motor. Biarlah ya Tuhan kiranya Kau memberikan kasih setia-Mu, memberkati saudara kami ini di dalam pekerjaan dan usahanya. Biarlah dia tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah dia tetap setia mengikut Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Dian bersama dengan keluarga kecilnya di Pasuruan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, usahanya, pelayanannya,
Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengubahkan. Kami serahkan orang yang kami kasih, istri, suami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami, masa depan kami, aman di tangan. Dan biarlah hati kami senantiasa dilingkupi dengan ucapan syukur. Dengan senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Segala hormat, pujian, dan sembahan yang kami sampaikan di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bila hati kita pada pagi hari ini dilingkupi dengan ucapan syukur, sukacita, dan memuji Tuhan tiada hentinya. Sebab Dia baik. Kemurahannya senantiasa melingkupi kita. Anugerahnya yang begitu besar atas hidup kita. Rancangan, ketetapan atas hidup kita sungguh baik dan sempurna. Mari kita memuji, memuliakan Dia. Pujilah Tuhan Sang Raja.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Kita akan menggali firman Tuhan. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan berbicara tentang doa. Hari ini kita akan belajar tentang apakah doa itu mengubah segala sesuatu. Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita seringkali lupa terhadap Tuhan, apapun yang sedang kita alami, khususnya pada saat kita mengalami kelimpahan, kenyamanan, kenikmatan, dan sebagainya. Sebaliknya di saat kita mengalami keterpurukan, persoalan, kita mulai datang kepada Tuhan berdoa. Dengan berbagai macam cara, dengan sujud, menyembah, memuliakan nama Tuhan, sambil berdoa tidak henti-hentinya. Bahkan meratap, menangis. Nah, apakah doa-doa ini akan mengubah segala sesuatunya? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan ada dua orang di masalah yang sama. Yaitu sakit, mengalami hutang, keluarga berantakan, atau apapun ya persoalannya itu. Yang satu mengalami stres sendiri, yang satu lagi berlutut berdoa. Dan 6 bulan kemudian keadaannya bisa berbeda sama sekali. Mengapa? Karena ada satu hal yang mengubah, yaitu doa. Dan hari ini kita belajar dua hal kebenaran. Doa itu mengubah apa? Dan bagaimana? Kita lihat ya di bagian awal ya. Doa orang yang benar. Nah, ini seringkali jarang diperhatikan. Orang benar. Benar menurut siapa? Benar yang bagaimana? Yang dimaksud di dalam Yakobus tersebut. Kalau kita gali, kata orang yang benar di sana adalah dikaios di dalam bahasa Yunani. Jadi Yakobus menggunakan kata dikaios. Kata dikaios ini berarti orang yang benar, orang yang adil, orang yang saleh. Tapi pertanyaannya adalah, benar di dalam arti apa? Jawabannya mencakup dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, orang yang telah dibenarkan oleh Allah atau justification. Secara posisi dia dibenarkan di hadapan Allah. Orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Jadi bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan, atau karena jasanya sendiri. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan, manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Disambung dengan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Jadi dalam pengertian ini tidak ada seorang pun yang benar karena kesalahannya sendiri. Roma 3 ayat 10. Semua orang percaya menjadi orang benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Jadi Bapa di surga melihat Kristus yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada mereka. 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi orang benar pertama-tama adalah orang yang telah dibenarkan, justified di dalam Kristus. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup benar, sanctification. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi sebelum Tuhan ubah masalahmu, Dia mau mengubahmu terlebih dahulu. Sesuai dikasih Tuhan, doa itu seperti ruang UGD rohani kita. Di sana kita membuang rasa takut, rasa kecewa, rasa marah. Dan kita keluar dengan hati yang tenang, hati yang damai. Contoh misalnya, di dalam Alkitab. Hana di dalam 1 Samuel 1. Dia datang menangis karena mandul. Dan setelah dia berdoa, dia pulang dengan wajah yang berseri-seri. Masalahnya memang belum selesai. Tapi hatinya sudah diubahkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berdoa cuma kalau kita membutuhkan mujizat, membutuhkan berkat. Berdoalah supaya hati kita diubahkan terlebih dahulu. Doa itu akan direspon Tuhan. Apapun itu responnya. Menunggu. Bahkan Tuhan diam. Tidak memberikan jawaban apapun. Ataupun kita diminta untuk bersabar beberapa tahun ke depan. Apapun itu, doa akan direspon Tuhan. Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kisah para Rasul 12 ayat 5. Jemaat dengan tekun mendoakan dia kepada Allah. Dan saat itu Petrus dilepaskan dari penjara. Jadi Tuhan akan merespon setiap doa yang kita naikkan. Dan responnya itu bisa saja di luar dari apa yang kita kehendaki. Di luar dari apa yang kita maksud. Tetapi bahwa rancangan dan ketetapannya atas jawaban doa-doa kita itu sudah sempurna. Sungguh baik. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu Bapa. Dan Bapa senang kalau anaknya minta. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tapi dia menunggu kita untuk meminta lewat doa-doa yang kita naikkan. Dia menunggu kita. Doa itu bukan nyogok Tuhan. Atau doa itu bukan memperlakukan Tuhan seperti jin lampu Aladin. Supaya dia menuruti apapun yang kita minta, yang kita mohonkan. Doa itu membuka pintu supaya kuasa Tuhan bekerja. Contoh ya, Musa berdoa, Laut Merah terbelah. Keluaran 14. Elia berdoa, hujan turun. 1 Raja-Raja 18. Dan lagi gereja berdoa, tembok-tembok penjara terbuka.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada masalah yang tidak akan selesai dengan hanya kita mengandalkan strategi hikmat kita pribadi. Harus diselesaikan dengan doa. Doa itu menyelaraskan kita dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Jikalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Ia mengabulkan doa kita. Jadi doa yang akan dijawab Tuhan hanya yang sesuai dengan kehendak. Sebab Dia Maha tahu. Dia Maha kuasa. Sebaliknya kita seringkali tidak tahu apa yang kita minta. Apakah itu akan baik bagi kita? Ataukah akan menghancurkan kita, merugikan kita dan sebagainya. Kita tidak mau tahu. Dalam sebuah lagu dikatakan doa mengubah segala sesuatu. Apakah demikian? Mengubah segala sesuatu itu bukan berarti kita bisa menyuruh-nyuruh Tuhan. Memperlakukan Tuhan sebagai jongos, sebagai budak, bagaimana layaknya jin lampu Aladin. Bukan demikian. Tapi doa mengubah kehendakku jadi kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena Dia Maha Kuasa. Sekali lagi, Dia Maha Kasih, Dia Maha Tahu. Kadang yang diubah Tuhan itu bukan masalahnya. Tapi kekuatan kita untuk menghadapinya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kadang jawabannya ya, kadang tunggu, kadang secara lembut Ia mengatakan, aku mempunyai yang jauh lebih baik daripada yang kamu perkirakan. Yang kamu angankan, yang kamu impikan. Dan contoh Alkitab yang paling besar adalah Yesus, saat Yesus berdoa di Getsemani. Lukas 22 ayat 42. Di sana dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena doa itu segala sesuatu berubah. Karena doa Yesus itu bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka segala sesuatu itu berubah. Rencana keselamatan dunia itu menjadi nyata. Jadi doa yang benar selalu berakhir dengan Tuhan, jadilah kehendakmu. Ini memang tidak mudah. Apalagi pada saat kita mengalami tekanan, beban hidup, kesukaran yang kita hadapi. Kita berdoa sangat berat sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah kehendakmu. Itu adalah yang terbaik. Bukan kita, bukan doa kita yang mengubah segala sesuatu itu. Tetapi Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan doa kita. Bukan kita yang mengubah segala sesuatu itu. Seperti dalam judul lagu, doa mengubah segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Roma 11 ayat 6. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 prinsip penting di dalam kehidupan orang Kristen. Setiap orang percaya. Yang pertama, saling mengaku dosa. Di sini Yakobus mendorong orang percaya untuk hidup di dalam keterbukaan dan kerendahan hati. Mengaku dosa satu dengan yang lain. Mengaku dosa kepada sesama. Khususnya kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Atau kepada saudara seiman yang dapat membimbing kita.
membantu memulihkan hubungan dan menghindarkan kita dari hidup di dalam kepura-puraan. Yang kedua, saling mendoakan. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang saling menopang melalui doa. Ketika orang percaya saling berdoa, Allah bekerja membawa pemulihan, baik secara rohani maupun menurut kehendaknya yang juga secara jasmani. Yang ketiga, kuasa doa orang benar. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Melainkan orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus dan hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Doa yang lahir dari iman dan kehidupan yang berkenan kepada Allah memiliki kuasa yang besar karena Allah berkenan mendengarnya. Dan Dia mendengarkan setiap orang percaya karena imannya kepada Kristus. Doa tanpa iman yang benar kepada Kristus atau dibenarkan Bapa di surga, sudah dibenarkan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Doa tanpa iman yang benar tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya doa dengan iman kepada Kristus dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan dikabulkan Tuhan. Jadi jangan menyembunyikan dosa, tetapi bertobat dan hiduplah di dalam kejujuran. Jadilah pribadi yang setia mendoakan orang lain. Percayalah bahwa Allah mendengar dan menjawab doa menurut hikmat dan kehendaknya. Ini yang terpenting. Dan juga peliharalah hidup yang kudus sehingga doa kita lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Allah bekerja dengan penuh kuasa melalui doa orang percaya yang hidup di dalam pertobatan, di dalam kebenaran dan iman kepadanya. Selalu ingat ini, doa mengubah hati kita dari khawatir menjadi damai. Doa menggerakkan tangan Tuhan dari mandek, stuck menjadi mujizat. Doa menyelaraskan kita dengan Tuhan. Dari kehendakku menjadi kehendakmu. Jadi sekali lagi bukan doanya yang penuh kuasa, yang mempunyai kuasa. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam doa itu yang berkuasa. Minggu ini, jangan pulang membawa masalah saja. Pulanglah dengan lutut yang ditekuk. Dengan berdoa sambil meratap, menangis. Memohon dia. Ceritakan semuanya kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Karena dia mendengar. Dan dia sanggup. Merataplah. Memohonlah. Berdoa hanya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari di mana kami diingatkan untuk senantiasa berdoa. Senantiasa meletakkan diri kami bersandar kepadamu, berpusat kepadamu, melekat kepadamu. Karena kami sadar bahwa kami ini adalah debu, kami adalah orang berdosa. Seringkali kami tidak tahu apakah yang kami minta, apakah itu akan baik buat kami, atau justru akan mencelakai kami. Pada pagi hari kami memohon kepadamu, hikmat kepadamu, bila Engkau terus menanamkan hikmat pengertian dari firman Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang tekun di dalam berdoa, di dalam segala musim dan kondisi, apapun yang kami hadapi saat ini. Kami
tetap dekat dengan Tuhan dan terus berdoa dan bersandar kepadamu. Nah, hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan untuk merespon firman Tuhan sambil mengingat firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita persiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Di Jalanku Ku Diiring.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah senantiasa di segala kondisi dan keadaan, apapun yang sudah hadapi dalam hidup ini. Berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, mengingat segala kebaikan Tuhan, senantiasa mengingat kemurahan Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah kita mundur dari ibadah online ini dengan penuh sukacita. Dan kita menghadapi apapun yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Mengingat bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata atas hidup kita. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi dan yang maha kudus. Kita naikkan doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam. Ada 2 mata kuliah, Teologi Remnan pada hari Selasa pukul 19.30 dan Prolegomena hari Jumat pada 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara yang mau ikut mendaftarkan diri, komsel ataupun persekutuan doa atau bahkan jemaat gereja saudara atau teman kenalan saudara, orang yang saudara kasih, silakan saudara mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara sekalian yang mau join, berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi di dalam pelayanan, apakah itu pelayanan misi, KKR, seminar, kabar Injil, bahkan pemuritan, silakan saudara menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar. Kemudian juga tersedia e-book untuk saudara memperlengkap diri di dalam pelayanan. Ada Christian Leadership, Eklesiologi, Dasar-dasar iman Kristen, Etika Kristen, kemudian dosa-dosa yang tersembunyi dalam pelayanan, serta misiologi. Silakan saudara bisa memesannya satu buket ini ya, satu paket ini ya. Ada 6. Silakan memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online
pada pagi hari ini selesai, silakan saudara bersatu sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat menjalani hari lepas hari ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.